Nah, Putus-putus, Pak berarti Bu, Ustadz. ketika ini mandi, oh gitu. Ini masih putus-putus nggak? Enggak sekarang Pak Ustadz. Kok jadi kecil Pak Ustadz? Ya. Gimana Bu? Suaranya jauh jadi kecil. Jadi HP-nya harus ditempelin ke telinga. Oh gitu. Siap, siap. Coba ya, sekali lagi nih. Jadi ketika mandi besar, nih mandi besar ya praktiknya. Ketika air masuk ke badan, ya, manjurkeun cai karena badan, ini adalah dalam hati kumaha niatna nawaitul lusla istibah sholati fardhulillahi ta'ala niatna. Jadi nawaitul lusla hatus sholati fardhulillahi ta'ala. Itu niat mandi besar. Ya, seperti itu. Jadi jangan begini. Sudah ngabanjur kulicai, terus beres mandi, terus niat. Alah. Niat itu bukan setelah selesai mandi, tapi saat air masuk pada anggota badan pertama kali yang akan dibasuh. Begitu. Waladhi yujibul ghusla, dan sesuatu yang menyebabkan mandi besar maksudnya, sittatu asya'a, ada 6 macam. Salah satu minha, 3 hal, tashtariku fiha rijal, sama ya, 3 hal ini sama antara laki-laki dan perempuan. Ya. Wan nisa, ya, antara laki-laki dan perempuan. Apa yang 3 hal ini? Yang pertama, ini yang menyebabkan mandi ini, oh ya, iltiqaul kitanaini, pertemuan antara 2 kemaluan. Jadi kalau misalkan pertemuan antara 2 kemaluan, ini menyebabkan mandi besar, walaupun tidak keluar mani. Awas. Jadi walaupun tidak keluar air mani, ya, tetap wajib mandi besar. Beda dengan mimpi, Bu. Kalau mimpi, misalkan mimpi jima, ketika mimpi tidak keluar air mani, itu tidak menyebabkan mandi, ya, tidak menyebabkan mandi. Tapi kalau iltiqaul khitanain, pertemuan 2 kemaluan, ini menyebabkan mandi. Wa yu'abbaru an hadzal iltiqa, ya, dan diungkapkan pertemuan 2 kemaluan ini dengan ilaj hayyin wadihin. Nah, ya. Ya, ini semuanya ngerti lah ya. Nggak perlu saya terjemahkan ya. Ya, jadi gini, ilaj itu memasukkan pada sesuatu yang hidup gitu ya, secara jelas. Ghayyaba hasyatata zakari minhu au qadraha. Jadi kemaluannya itu tidak kelihatan lagi gitu ya. Ya. Min maktu'aiha, dari bekas apa yang disunatnya itu ya, di farjin, pada kemaluan perempuan. Ada ini bahasanya luar biasa nih. Tapi nggak apa-apa, ini semuanya udah dipahami ya oleh ibu-ibu ya. Jadi ketika begitu, maka dia wajib untuk mandi ya. Wa yasirul adami al maulud, ya, sehingga anak Adam yang memasukkan kemaluannya junuban, maka dia menjadi junub bila jima dengan memasukkan ya 2 kemaluan tadi ya, seperti itu. Amal mayit itu, adapun mayit ya, mayit fala yu'adu ghusluhu, maka tidak perlu diulangi mandinya bila jikihi, apabila dia dimasuki gitu ya,
Jadi ketika si mayit ini misalnya udah dimandikan terus dijima gitu kan oleh orang yang hidup dijima. Yang mandi nama orang yang menjima si mayit nama cukup mandi deh gitu kan lah. Seperti itu. Wa ammal khunsa, adapun bencong al muskilu yang muskil. Ini bencong yang muskil ya. Fala ghusla alaihi, maka dia tidak mandi ya, tidak wajib mandi ya. Biilaji fala ghusla alaihi, maka dia tidak wajib mandi. Biilaji hasyafatihi, dengan sebab memasukkan hasyafahnya ya. Biilaji hasyafatihi wala biilaji fi tubuhihi. Apabila kemaluannya itu dimasukkan ya, apabila hasyafahnya itu dimasukkan kepada farj ya gitu ya, la biilaji fi qulubihi, tapi kalau kubul nama dia mewajibkan mandi ya. Sekali lagi untuk kunta muskil ini fala ghusla alaihi biilaji hasyafatihi wala biilaji fi qubulihi. Dia tidak wajib baginya untuk mandi sebab memasukkan hasyafahnya atau kemaluannya dimasuki hasyafahnya. Gitu. Jadi ini apa ya? Dua orang yang balik tapi dia bencong gitu, punya dua kemaluan gitu. Seperti itu. Bahkan dia menikah lah gitu kan ya. Menikah dengan kondisi seperti itu. Jadi ketika dia dimasukkan ke dalam salah satu lubangnya, itu bagi dia tidak menjadikan harus mandi gitu, tidak wajib mandi. Ini bagi siapa? Kunta muskil ya, seperti itu. Jadi itu yang pertama tuh ya, iltiqaul khitanain. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak untuk iltiqaul khitanain? Nggak ada ya? Clear ya, jelas ya? Oke. Nah, kalau misalkan hunsanya menikah dengan perempuan, bagaimana? Hunsanya menikah dengan sama Bu, sama juga. Di sini baik dia sebagai subjek ataupun objek lah gitu lah ya. Fala ghusla alaihi, sebab kan jelas dia nanti laki-laki atau perempuan kan gitu. Anda harus jelas dulu. Makanya orang hunsa ini orang hunsa ya, dalam masalah waris pun dia ditangguhkan pembagiannya. Dalam masalah waris dia ditangguhkan pembagiannya sebelum jelas apakah dia laki-laki atau perempuan gitu. Oh iya, betul. Ada lagi nggak ada ya? Wa minal mustarak, itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sama-sama laki-laki perempuan ya. Inzal. Keluar sperma. Ayat tegasnya khurujul mani, keluar air mani. Min syahsin, daripada seseorang, bi ghairi ilaj tanpa masuknya hasyafah. Wa in qallal maniyu, walaupun maninya itu hanya sedikit, qatrah saketlak gitu ya, tetes maninya itu, tetap dia membatalkan wudu. Pertanyaannya, ari awewe perempuan keluar mani tidak?